Kartini adalah sosok pejuang wanita tempo dulu, dan sekarang pun banyak sekali kaum wanita termotivasi oleh perjuangan Kartini. Pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di studio Dr. Eliwarti Maliki MA. Beliau adalah alumni Universitas Al-Azhar dan pendiri Sekolah Terpadu Darul Ulum Jeddah. Dan beliau juga adalah ibu buat putra-putri pahlawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Wabarakatuh. Selamat pagi Reza. Iya, selamat pagi kembali Ibu, dan saya berterima kasih Ibu bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Iya, dan saya juga merasa senang Ibu bisa hadir di pagi hari ini 21 April 2015. Di mana pada hari ini ditetapkannya Hari Kartini, bukannya begitu Ibu Eli? Iya, betul. Hari ini kita memperingati Hari Kartini ya. Iya. Cara tentang siapa Kartini itu sebenarnya kalau menurut dilihat dari kacamata pandangan Ibu Eli. Baik Reza, para pendengar yang budiman, pada malam ini kita bertemu kembali dalam rangka mengenang tokoh perjuangan perempuan Ibu kita Kartini. Siapa sebenarnya Kartini? Nama lengkapnya adalah Raden Ajeng Kartini. Dilahirkan di kota Jepara pada tanggal 21 April 1879. Teman-temannya yang berasal dari Belanda, di antaranya Mrs. Rosa Abendanon. Kartini melihat kondisi sosial yang sangat tajam antara perempuan Belanda yang terdidik dan pintar dengan perempuan-perempuan pribumi yang terbelakang dan bodoh. Dari situ Kartini melihat perempuan-perempuan pribumi ini harus juga bisa maju seperti perempuan-perempuan Belanda, seperti perempuan-perempuan Eropa. Tidak lain caranya adalah melalui pendidikan. Kartini sangat berminat melanjutkan pendidikannya di Belanda. Hanya saja ayahnya tidak mengizinkan karena itu bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di Jawa ketika itu. Pernah juga Kartini berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran, sekarang ini Kota Jakarta. Ayahnya juga tidak mengizinkan. Kemudian sekali lagi Kartini tidak putus asa. Kemudian dia meminta kepada ayahnya untuk menjadi guru. Kali ini ayahnya mengizinkan. Hanya saja sayangnya Kartini segera dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang pemuda yang bernama Adipati Aryo Tinggijoyo Adiningrat pada November 1903. Setahun kemudian, tanggal 13 September 1904, Kartini melahirkan anak yang pertama. Sayang beberapa hari setelah kelahiran, tepat 17 September 1904, Kartini menghembuskan nafas yang terakhir pada usia yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Selama lebih kurang 13 tahun, Kartini menulis isi hatinya melalui surat-surat. Kartini ingin memperjuangkan hak-hak kaum perempuan yang termarginalkan oleh adat istiadat. Para pendengar yang budiman, itulah riwayat singkat Raden Ajeng Kartini, pejuang perempuan pahlawan nasional Indonesia. Itu Reza, riwayat singkatnya tentang tokoh kita, tokoh perempuan nasional kita, Raden Ajeng Kartini. Iya, oke. Itu sahabat Reza FM, profil tentang Kartini. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang wanita juga yang tentunya berontak dari adat istiadat waktu itu. Dan Ibu Eli, mungkin masih di 1 jam saja ya, jangan kemana-mana karena pada kesempatan pagi hari ini ada seorang BMI juga yang akan membacakan puisi untuk Ibu Kartini pada kesempatan pagi hari ini, dan sudah hadir di studio. Halo Reza Fam, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mojang. Selamat pagi juga ya buat JFM. Iya, kembali silakan disapa, ada Dr. Eliwarti Maliki. Assalamualaikum dan selamat pagi buat Ibu Eli. Selamat pagi juga. Iya, selamat pagi kembali katanya Ibu Eli.
Ya, pada kesempatan pagi hari ini Mujang akan membawakan satu puisi yang teruntukkan pahlawan kita Kartini. Untuknya waktu dan tempat dipersilahkan. Semangatmu, Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Hal itulah yang ada di benakmu, di mana tidak ada pembatas antara kita dan mereka. Ingin kau hapuskan pembatas itu. Ingin mereka bahwa tiada yang beda antara kau, kami, dan mereka. Kau korbankan jiwa ragamu, hidup matimu, hanya untuk itu. Kau percaya semangat bahwa kami bisa yang mereka lakukan. Usaha semangatmu tak pernah padam, walau banyak caci maki menghadang. Kau ingin hapus dinding perbedaan untuk selama-lamanya. Hingga pada akhirnya kami pun memetik hasil jerih payah. Kartini, kau tunjukkan kau bisa. Kartini, kau inspirasi kami. Kartini, kau inspirasi wanita negeri ini. Kami, kau ibu bagi kami. Terima kasih atas jasa-jasamu. Jasa-jasa yang telah menjadi orang yang tak putus asa. Terima kasih, Kartini. Doa kami selalu bersamamu. Ya, terima kasih Mas Reza. Iya, oke, terima kasih kembali untuk Lina. Terima kasih atas puisinya. Kembali juga masih bersama 1 jam saja bersama Ibu Dr. Eliwarti Maliki. Ibu, apa kabarnya? Masih bersama Reza FM? Reza, selamat pagi. Iya, selamat pagi kembali. Tadi tentunya satu persembahan puisi yang dibacakan oleh Lina Zahrani tentang bagaimana puisi itu diperuntukkan untuk ibu kita Kartini. Iya, Ibu, pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa poin yang ingin Reza tanyakan tentang profil Kartini itu. Bagaimana sih sekarang ini menyikapi semua perjuangan Kartini untuk zaman sekarang ini? Baik Reza, pertanyaan yang bagus sekali ya. Memang kita ini wanita Indonesia, khususnya yang berada di luar negeri ini, yang bekerja untuk memperjuangkan masa depan keluarga masing-masing. Kita perlu mengenal sejarah kita. Kita perlu mengenal jasa-jasa pahlawan kita, apa yang telah mereka lakukan untuk kebaikan masa depan bangsa kita. Gagasan Kartini yang tadi saya sampaikan di termen pertama mengenai isi hatinya, bagaimana Kartini ingin memajukan perempuan Indonesia, perempuan pribumi yang terbelakang dan buta huruf. Kalau dibandingkan dengan perempuan-perempuan Belanda yang terdidik tahun, Kartini menulis isi hatinya itu dalam bentuk surat-surat tersebut. Nah, gagasan Kartini ini kemudian ditanggapi, ya kan? Perlunya memperjuangkan hak-hak perempuan, sehingga tulisan-tulisan tersebut ditanggapi oleh salah seorang tokoh politik etis Belanda yang bernama Kartini pada tahun 1912, lebih kurang 8 tahun setelah Kartini meninggal dunia. Dari yayasan itu kemudian berdirilah beberapa sekolah Kartini di berbagai kota seperti Malang, Madiun, dan Cirebon. Surat-surat Kartini yang dikirimkan kepada teman-temannya juga mendapat perhatian para ahli sejarah di Indonesia, sehingga kumpulan surat-surat tersebut disusun dalam bentuk buku.
beri judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada tanggal 2 Mei 1964, melalui keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964, Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia dan menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini yang diperingati secara nasional setiap tahun. Itulah sejarah singkat profil Kartini yang kemudian diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai sosok pahlawan perempuan nasional Indonesia yang menjadi teladan bagi kita semua, khususnya para pejuang pahlawan devisa di luar negeri. Sedikit tentang bagaimana hasil dari perjuangan Kartini, dampaknya terhadap kita pada hari ini ya. Kalau pada masa Kartini di akhir abad ke-19 itu perempuan menjabat di suatu posisi untuk menimba ilmu saja, untuk ke sekolah saja perempuan tidak dibolehkan. Berkat perjuangan Kartini dan masuknya ide-ide untuk emansipasi Kartini ke dalam pemerintahan, sehingga sejak Indonesia merdeka kita melihat perkembangan yang sangat drastis tentang hak-hak perempuan yang dulunya terbaik. Sekarang ini perempuan sudah menempati hampir semua posisi di pemerintahan dan juga di masyarakat. Seperti kalau dulu semuanya itu dipegang oleh laki-laki, kemudian setelah pengukuhan kepahlawanan Kartini, hampir semua posisi perempuan boleh duduk di sana, seperti guru, kepala desa, camat, bupati, gubernur, hakim, pengusaha, wali kota, menteri, bahkan presiden pun pernah dijabat oleh perempuan di Indonesia, yaitu ibu kita Megawati Soekarno Putri. Ini berkat tentu saja hak perempuan, sehingga perempuan tidak lagi termarginalkan, bahkan sudah berada di posisi paling tinggi dalam satu pemerintahan. Dan bahkan kadang-kadang apa yang dilakukan perempuan, apa yang dilakukan Kartini kadang-kadang melebihi hasilnya dari apa yang dilakukan Kartono. Seperti yang kita lihat prestasi Ibu Risma ya sebagai wali kota di Surabaya, ya Reza ya. Iya benar. Nah ini juga akan memberikan motivasi kepada kita para wanita dalam berbagai bidang, bahwa kita perempuan bisa berbuat banyak, kita perempuan bisa berbuat untuk bangsa dan negara kita. Kita perempuan bisa berbuat banyak untuk agama kita. Perjuangan Kartini sangat mulia. Perjuangan ini perlu dilanjutkan. Kita atau perjuangan Kartini itu kadang-kadang disalahartikan bahwa itu ada suatu kebebasan atau persamaan mutlak dengan laki-laki. Nah inilah arah yang seperti ini harus kita jaga, bahwa perjuangan Kartini yang mulia ini jangan sampai menjatuhkan derajat wanita ya. Perempuan harus berilmu sehingga perempuan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh. Juga harus berani menyuarakan yang benar dengan cara yang sopan. Kalau dulu Kartini baru memperjuangkan bagaimana boleh belajar di sekolah, sekarang perempuan boleh menyuarakan apa saja. Perempuan boleh meluruskan, misalnya kita sebagai rakyat, perempuan sebagai rakyat perlu tahu, boleh bertanya kepada pemerintah berapa besar utang negara, untuk apa utang negara itu digunakan, kemana, untuk keperluan apa, dan dalam jangka berapa lama utang negara itu bisa dibayar oleh pembuat kebijakan. Nah ini perempuan saat ini boleh menanyakan hal itu. Perempuan boleh mintakan pertanggungjawaban terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan, apalagi yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Di sini perjuangan Kartini abad ini, perjuangan Kartini era milenium ini berbeda dengan perjuangan Kartini akhir abad ke-19. Perjuangan itu tidak berhenti dan kita harus menyuarakan keadilan, kita harus memperjuangkan hak-hak rakyat sehingga negara kita ini berjalan lurus ke depan dan maju, sehingga kesejahteraan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi suara perempuan tetap diperlukan, bahwa perjuangan tidak selesai di era Kartini. Kita membutuhkan Kartini muda yang dapat
dan memperjuangkan jalannya pemerintahan yang bersih untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira begitu, Reza. Iya, tentunya Ibu Eli tadi bilang bisa menyuarakan tentunya kita mempergunakan emansipasi wanita, tentunya jangan tidak sampai melupakan kodrat dia sebagai seorang wanita tentunya yang memang dimuliakan oleh dari agama maupun dilihat dari peran nasional juga, bahwa kan begitu Bu ya, bukan lantas melupai dia sebagai martabatnya dia sebagai wanita, mungkin kan begitu ya Bu ya. Iya Reza. Jadi wanita itu dalam Islam memang sangat mulia, ya, sangat mulia. Anak perempuan sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, semua peran yang dilakukannya itu ada peran yang dimuliakan oleh Allah. Jadi memang Allah telah menetapkan berbagai peran bagi wanita laki-laki. Nah, di sini sekarang kadang-kadang itu ada pergeseran ketika kata-kata emansipasi muncul. Kemudian orang memahami bahwa emansipasi itu adalah suatu kesetaraan di mana apa yang didapatkan dan perempuan, apa yang dilakukan laki-laki juga harus dilakukan perempuan. Semua artinya persamaan mutlak. Nah, di sini yang perlu diluruskan pemahaman tentang emansipasi. Coba kita melihat kadang perjuangan perempuan untuk kesamaan hak, kadang-kadang terjadi perbedaan paham tentang kalau perempuan itu berhasil di ranah publik misalnya, satu masyarakat, menjadi tokoh masyarakat ataupun dalam satu karir, ya kan, itu kadang-kadang terjadi pemahaman di pihak lain bahwa perempuan ini udah menyalahi kodratnya, seakan-akan keberhasilan di laki-laki gitu. Ini pemahaman pertama. Ada lagi pemahaman dari pihak perempuan bahwa semua yang dilakukan laki-laki juga harus dilakukan perempuan karena ini adalah emansipasi persamaan. Nah, ini dua-duanya diluruskan. Pertama tentang perempuan, apa sebenarnya yang diperjuangkan Kartini? Itu kan perjuangan untuk kemuliaan, untuk mengangkat derajat perempuan, bukan untuk merendahkan derajat perempuan. Nah, di sini perempuan harus mengerti mana yang dapat mengangkat derajatnya, mana yang akan menjatuhkan derajat. Karena itu bukan berarti perempuan diberikan hak kemudian dia perempuan sebebas-bebasnya melakukan apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu kita Kartini. Kemudian mengenai kodrat, ini juga kadang-kadang dari pihak laki-laki ketika perempuan berhasil di ranah publik, itu kadang-kadang ada suara-suara yang mengatakan kalau perempuan lewati kodratnya gitu ya. Kita kembali kepada definisi kodrat. Apa sih sebenarnya kodrat itu? Kodrat itu kan suatu suratan takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Atau singkatnya itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Nah, ini bedakan. Satu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Misalnya apa? Laki-laki tubuhnya besar, perempuan tubuhnya kecil. Tidak bisa perempuan ingin punya tubuh yang lebih besar dari laki-laki secara umum. Namanya kodrat. Kemudian perempuan melahirkan, laki-laki tidak. Perempuan menyusui, laki-laki tidak. Ini kodrat, tidak bisa dirubah, tidak bisa dipindah. Laki-laki yang melahirkan, laki-laki yang menyusui tidak bisa. Karena ini merupakan ketentuan terhadap makhluknya. Nah, kemudian kita lihat misalkan memasak. Apakah masak ini kodrat perempuan? Kalau kita katakan ini kodrat perempuan, berarti laki-laki tidak bisa memasak. Nyatanya laki-laki bisa memasak. Mencuci misalnya. Perempuan, laki-laki bisa juga mencuci. Berarti ini bukan kodrat. Kemudian berdagang misalnya, bisnis. Apakah ini kodrat laki-laki? Sehingga perempuan tidak boleh berdagang, tidak boleh berbisnis. Kita lihat perempuan juga bisa berbisnis. Nah, di sini kita bisa melihat mana yang sebenarnya kodrat dari Allah dan mana yang aturan dari Allah. Ya, ada kodrat yang tidak bisa dirubah, ada aturan yang ditetapkan oleh Allah. Kalau aturan yang ditetapkan oleh Allah, laki-laki kewajibannya adalah mencari nafkah, perempuan kewajibannya adalah mengurus keluarga. Ini namanya aturan dari Allah yang harus kita patuhi, yang harus kita jalankan. Kalau kita melanggar aturan dari Allah, berarti kita tidak mematuhi aturan agama. Jadi ini bukan kodrat. Perempuan walaupun istilahnya
tugas utamanya, tugas pertama dan utama perempuan adalah di dalam rumah mengurusi keluarga. Namun Islam tidak melarang perempuan untuk berdagang misalnya, untuk berbisnis, untuk mencari penghasilan. Islam tidak melarang. Cuma Islam mengatur kehidupan masyarakat Islam itu secara lengkap, teratur dan harmonis. Nah, inilah yang kadang-kadang disalahpahami tanpa memahami definisi kodrat itu sendiri, sehingga perempuan dilarang melakukan hal-hal yang sebenarnya dibolehkan. Yang diperlukan sebenarnya adalah pengaturan, sehingga tidak menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan Allah. Masing-masing anak punya hak dan kewajiban, suami istri punya hak dan kewajiban, ibu bapak punya hak dan kewajiban, setiap individu punya hak dan kewajiban. Islam sudah mengatur semuanya itu dalam bentuk yang sangat lengkap. Biarpun